Perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Salah satu cara organisme untuk mempertahankan kelestarian hidup jenisnya adalah dengan cara reproduksi atau berkembang biak. Perkembangbiakan makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan generatif. Perbedaannya, vegetatif tidak melibatkan pertemuan gamet jantan dan betina, sedangkan generatif melibatkan pertemuan gamet jantan dan betina. Perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu perkembangbiakan vegetatif alami. Terjadi individu baru tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya dengan umbi akar, umbi batang, umbi lapis, tunas, tunas adventif, rizoma, spora, dan geragih atau stolon. 2. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Terjadi individu baru ada campur tangan manusia. Contohnya dengan mencangkok, okulasi, sambung, stek batang, dan merunduk. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan diawali dengan pertemuan antara sel kelamin jantan atau serbuk sari dan sel kelamin betina atau putik. Coba kalian perhatikan gambar bunga sempurna berikut ini. Bunga merupakan organ reproduksi bagi tumbuhan. Peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik disebut dengan penyerbukan. Ada 4 macam penyerbukan. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri, terjadi pada satu bunga. 2. Penyerbukan tetangga, terjadi pada bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon. 3. Penyerbukan silang, terjadi pada bunga berbeda dan pohon yang berbeda pula, tetapi masih satu jenis. 4. Penyerbukan bastar, terjadi apabila serbuk sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari benang sari bunga tanaman lain yang sejenis, tetapi berbeda varietas. Misalnya, bunga mangga mana lagi diserbuki bunga mangga aromanis. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 1. Anemogami dengan perantara angin, 2. Entomogami dengan perantara serangga, 3. Ornitogami dengan perantara burung, 4. Chiropterogami dengan perantara kelelawar, dan 5. Antropogami dengan perantara manusia. Penyebaran biji pada tumbuhan. Biji tidak selalu tumbuh di sekitar induknya, tetapi dapat menyebar ke segala arah. Berdasarkan perantaranya, penyebaran biji dapat dibedakan menjadi anemokori dengan perantara angin, hidrokori dengan perantara air, antropokori dengan perantara manusia, dan zookori dengan perantara hewan. Perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan secara vegetatif dilakukan dengan cara 1. Membelah diri, contohnya amuba dan paramecium. 2. Membentuk tunas, contohnya hidra dan ubur-ubur. 3. Fragmentasi, contohnya planaria dan cacing pita. 4. Partenogenesis, contohnya lebah dan semut. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif pada hewan diawali dengan terjadinya pembuahan atau peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau yang disebut juga dengan fertilisasi. Fertilisasi ada dua. Yang pertama yaitu fertilisasi eksternal, fertilisasi yang terjadi di luar tubuh induk betina, contohnya terjadi pada ikan dan katak. 2. Fertilisasi internal, fertilisasi yang terjadi di dalam tubuh induk betina, contohnya pada burung, ayam, dan kambing. Berikut adalah contoh perkembangbiakan generatif pada hewan. Teknologi reproduksi. Teknologi reproduksi bertujuan untuk memperoleh individu atau populasi baru unggul sesuai yang diharapkan. Beberapa contoh teknologi reproduksi pada tumbuhan seperti hidroponik, vertikultur, dan kultur jaringan. Teknologi reproduksi pada hewan, hibridisasi, inseminasi buatan, dan kloning.